Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syaidul khalaiq wal bashar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hukum Islam perdagangan. Hukum Islam atau yang akrab kita dengar sebagai syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, yaitu orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, baik yang berhubungan dengan akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang tijarah yang ulum. Untuk menjadi seorang tijarah yang ulum seperti Rasul, kita harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu. Syaratnya ialah dia harus jujur, amanah. Kemudian dia bisa memberikan kebaikan dalam dagangannya. Dan yang terakhir, tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam dagangannya. Dalam berdagang bukan dengan modal yang sekecil-kecilnya lalu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal itu bukanlah ekonomi syariat Islam. Ada prinsip dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya lalu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam prinsip Islam adalah ketika kau mendapatkan keuntungan, lalu keuntungan itu bisa memberikan dan menenteramkan semua pihak, baik yang antara penjual dan juga pembeli. Quran surah Al-Fatir ayat 29 menjelaskan, seorang pedagang yang tidak merugi adalah seorang pedagang yang senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mau melaksanakan sholat, yang mau menunaikan zakat, yang mau berinfak, yang mau membaca Al-Quran, dan juga yang mau berbagi. Berbagi dalam artian seorang pedagang jangan sampai mengambil keuntungan sampai lewat batas, karena itu tidak boleh dalam Islam. Yang dikatakan lewat batas ialah ketika ada seorang pedagang memiliki modal 80.000 lalu dijualnya dengan harga 300.000. Ada seorang pedagang yang memiliki modal 50.000 lalu barang dagangannya itu dijual sebesar 500.000 dan sebagainya. Itulah tidak masuk akal, irasional. Nah, yang kita inginkan adalah menggapai setiap rezeki yang kita dapatkan. Yang namanya berkah, biarpun sedikit, yang penting cukup. Tapi lain halnya yang namanya seorang yang terlalu tamak dalam keuntungan. Banyak keuntungan yang dia raih, tapi lama-kelamaan uang itu hilang entah kemana. Sahabat muslim dan muslimah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam bulan Ramadan orang banyak melakukan kekurangan. Orang banyak melakukan kecurangan. Monopoli barang, menimbun barang. Sehingga ketika barang ditimbun, masyarakat lagi butuh-butuhnya. Begitu sudah butuh, lalu barang tersebut tidak ada. Lalu barang dikeluarkan dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini menzalimi prinsip ekonomi syariah dalam Islam. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Oleh karenanya, berjualanlah yang wajar, ambil keuntungan yang wajar,
dan cari keberkahan di dalamnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kau masih didampingi sahabatmu, masih didampingi keluargamu, masih didampingi suami dan istrimu. Mungkin masih didampingi oleh anak-anakmu, masih didampingi barang daganganmu, masih didampingi oleh hartamu. Tapi ketika nanti kau sampai di hadapan Allah, walaqad ji'tumuna furada, kau nanti datang menghadap Allah sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kau dulu datang ke dunia ini sendiri, kau akan datang menghadap Allah sendirian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sahabat muslim dan muslimah sekalian, mohonlah dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.